Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, malam ini gua mau bahas yang ringan-ringan aja, sahabat Bung Bob. Setuju nggak? Karena di video gua sebelumnya kita berbicara tentang bagaimana rencana penjualan Inter, dan kita juga belum tahu nih kebenarannya seperti apa, ya. Kenapa? Karena memang ya kepastiannya nanti kita akan lihat. Karena kan akan ada meeting antara pemegang saham ya, Suning dengan manajemen. Nah, kita akan tunggu aja. Tapi memang beritanya sudah santer kemana-mana ya. Kemungkinan bahkan barusan gua baca ya, kalau Suning, kalau harganya minimal 1,2, mereka akan lepas. Seperti itu katanya. Tapi sebelum gua lanjut, sahabat Bung Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you ya, sahabat Bung Bob, supportnya. Nah, jadi malam ini sahabat Bung Bob, karena kita nanti di malam minggu ya, pastikan juga sahabat Bung Bob ya, ini kebetulan dini hari ya, malam minggu kita akan ketemu dengan Fiorentina. Nah, apa aja persiapan-persiapan pemain-pemain Inter? Mereka sudah berlatih kembali, kemarin sempat libur 1 hari ya setelah pertandingan melawan Salernitana. Nah, jadi ini apa namanya, benar-benar Inter benar-benar mempersiapkannya, benar-benar banyak waktu nih. Kenapa? Karena kan biasanya kita setelah pertandingan Serie A nanti kita akan ketemu lagi dengan Liga Champion. Nah, mumpung pertengahan minggu ini kita libur, jadi banyak waktu untuk mempersiapkan diri gitu loh. Itu aja sih yang pengen gue update sedikit. Nah, terus ada berita-berita baiknya bahwa Lukaku tadi sudah dapat izin untuk berlatih. Besok Kamis Lukaku akan join dengan grup. Nah, kemungkinan dia juga akan bermain di Fiorentina, tapi bukan pemain inti. Kemungkinan dia jadi pemain cadangan dan rencananya akan menjadi starter waktu melawan Viktor Plzen. Tapi ya kita lihat juga nanti di minggu depan seperti apa, sahabat Bung Bob ya. Tapi yang paling penting adalah sekarang kita butuh sesuatu yang benar-benar membuat Inter nih konsisten. Benar nggak, sahabat Bung Bob? Ya, bahwa ya kita lupakan dulu tadi berita-berita bagaimana penjualan Inter, dan kita berharap ini tidak mengganggu konsentrasi pemain-pemain Inter. Gimana menurut sahabat Bung Bob? Boleh sahabat Bung Bob silahkan komen kira-kira bagaimana nih pandangannya sahabat Bung Bob tentang berita-berita tentang penjualan ini. Tapi di malam ini gue hanya pengen bahas bagaimana nih persiapan. Jadi kalau persiapan, semoga dengan persiapan kita yang ada 1 minggu untuk melawan Fiorentina, dan kita bisa mempertahankan daya juang, semangat, dan mentalitinya anak-anak tim, anak-anak Inter. Kita yakin kita bisa meraup poin di Fiorentina, sahabat Bung Bob. Nah, ini ada juga berita baik juga. Sahabat Bung Bob masih ingat dengan pemain Inter yang setiap musim dipinjemin, Dalbert? Itu kemungkinan di November dia juga akan sembuh, dan kemungkinannya juga nggak akan dipakai. Ya, kemungkinan Januari akan dilepas. Ternyata di luar dugaan, ini si Dalbert bisa lebih cepat penyembuhannya. Dan kita juga akan menunggu Brozovic. Brozovic kemungkinan juga nanti di Bayern Munchen atau di Juventus dia juga akan bisa bermain. Kita sangat merindukan Brozo, sahabat Bung Bob. Walaupun gelandang-gelandang kita, Barella, Hakan, Mkhitaryan sudah memberikan yang terbaik di 4-5 pertandingan terakhir. Ini luar biasa. Nah, jadi kita tetap merindukan Brozo, sahabat Bung Bob ya. Nah, itu jadi benar-benar kita berharap Inter benar-benar tetap fokus ya, fokus untuk meraup poin. Karena nanti 21 November itu udah ada Piala Dunia ya, pernah juga gua bahas ya. Yang paling penting sekarang fokus meraup poin, 3 poin. Jadi kita akan merangkak naik. Apalagi kita selisih dengan Lazio yang di peringkat 4, Udinese itu kita hanya selisih 3 poin ya. Kita 18, mereka 21. Jadi ya tunggu aja, apalagi tim-tim di atas kan belum terpleset nih. Kita hanya tinggal menunggu aja, sahabat Bung Bob. Yang paling penting kuncinya adalah Inter jangan terpleset.
ya, sahabat Bung Bob. Nah, terus satu lagi yang pengen gua bahas adalah ini sahabat Bung Bob. Jadi siapa pemain-pemain ini pemain-pemain Fiorentina ya. Ini salah satu penyerang dia namanya Christian Koume. 2 poin tertinggal saat melawan Lecce. Jadi kan mereka bermain imbang ya. Jadi hanya mendapatkan 1 poin. Sekarang kami harus menggantinya melawan Inter. Oh, ini Seiward nih ya. Jadi dia seolah-olah bahwa dia akan bisa mendapatkan 3 poin dari Inter ya. Kita coba aja nanti. Bagaimanapun ya kita ingat bagaimana Barcelona ya bahwa dia akan menang 1-0, 2-0 di Camp Nou, tapi buktinya tidak terjadi. Karena yang namanya sepak bola, yang namanya poin, itu ditentukan di lapangan, sahabat Bung Bob. Yang paling penting Inter tetap konsisten, dan jangan lupa seperti Inzaghi bilang, tetap membumi, tetap rendah hati, tidak perlu sombong, dan tidak perlu menganggap remeh siapapun, sahabat Bung Bob. Terus juga si back Fiorentina, Lucas Martinez Quarta, dia bilang begini, kami tahu ini akan menjadi laga sulit melawan Inter. Kenapa? Dia bilang begini, Inter sudah menang 2 kali berturut-turut di Serie A dan juga menang melawan Barcelona, imbang lawan Barcelona. Artinya ini nggak gampang untuk melawan Inter yang saat ini lagi naik gitu loh. Dan semoga aja ini tetap konsisten, sahabat Bung Bob. Jadi benar-benar ini booster buat Inter bahwa pertandingan malam minggu ini adalah salah satu ujian juga buat Inzaghi ya. Ini kan Fiorentina juga termasuk klub besar lah ya. Jadi kita berharap benar-benar Inter memanfaatkan momentum untuk bangkit dan terus konsisten, sahabat Bung Bob ya. Nah, terus satu lagi ini ada mantan back Nerazzurri. Ada nih, masih ingat ya sahabat Bob, dia kan sering bicara di TV Vieri, Bobo Vieri sama si Cassano juga ya. Nah, dia bilang Inter di jalur yang benar. Kini Nicolo Barella dapat melakukan segalanya. Ini benar ya sahabat Bung Bob. Boleh di video gua sebelumnya gua juga sudah sempat bicara tentang Nicolo Barella, profilnya bagaimana dia ya. Dan kita berharap terus Barella terus tampil bagus, dan jangan lupakan juga Hakan ya. Hakan yang benar-benar benar-benar berevolusi ya, dia berevolusi dari seorang gelandang playmaker ya, sekarang menjadi regista ya, menggantikan posisinya Brozo. Ini kan luar biasa banget gitu loh. Jadi pemain-pemain gelandang kita ini sekarang menjadi fleksibel. Mkhitaryan, Barella, Hakan, bahkan ada Christian Aslani juga yang sudah siap untuk menjadi pemain cadangan dan siap untuk ditampilkan juga sebagai starter, sahabat Bung Bob. Ini luar biasa. Jadi kita untuk malam minggu, gua rasa Inter sudah siap nih, sahabat Bung Bob ya. Nah, terus gini, satu lagi ya yang gua mau bahas adalah ini kan ada sahabat Bung Bob masih ingat gak yang namanya legenda AC Milan, namanya Albertini. Masih ingat dong kalau kita sering nonton bagaimana dulu zaman-zamannya AC Milan, Inter Milan ya, zaman-zamannya mereka. Dia bilang tidak akan mengkesampingkan Inter dari perebutan gelar Serie A. Mereka memiliki skuad luar biasa di atas kertas ya. Memang kita ini nggak kekurangan, sahabat Bung Bob. Back bagus, kiper bagus, sayap bagus, gelandang bagus, di depan bagus. Jadi tidak ada ya sebenarnya yang kekurangan di Inter. Nah, kemarin kan hanya bicara masalah mental, ya biasalah yang namanya drop gitu loh. Jadi sebenarnya yang mengawasi Inter, yang memantau Inter ini kan banyak sekali gitu. Mereka tahu gitu loh bahwa Inter ya, pernah juga kan gue bilang bahwa kalau bicara kualitas nggak ada lawannya Inter ini gitu loh. Nah, cuman ya itu aja, biasalah yang namanya permainan kan naik turun gitu loh. Dan Inzaghi sudah menemukan formulanya, dan bagaimana si Inzaghi menghandle antara Handanovic dengan Onana. Ini luar biasa. Inilah seorang pelatih yang jenius, bagaimana cara dia pendekatan, apalagi kalau kita berbicara yang namanya Handanovic itu adalah kapten ya, kapten Inter gitu loh. Bagaimana dia bisa dicandangkan. Nah, itu nggak gampang. Kalau kita kan hanya melihat dari sudut pandang, alah pakai Onana aja kan udah bagus gitu. Nggak sesimpel itu. Jadi ada caranya, sahabat Bung Bob. Jadi kita berharap nanti malam minggu Inter akan tampil jauh lebih baik, lebih tangguh, lebih ganas ya.
Dan apalagi kita sudah balik ya, Stefan de Vrij sudah kembali ke performan terbaiknya, si Skriniar juga, Bastoni juga, apalagi kita punya Acerbi. Acerbi yang tidak dianggap sama fans Inter dulu ya, ngapain sih dibeli apa? Ternyata dia memberikan ketenangan, dia mempunyai leadership dan juga sangat tenang gitu loh. Inilah bedanya kalau pemain-pemain senior ya berperan sebagai back atau di dalam satu tim, ini sangat membantu sekali gitu loh. Jadi peran Acerbi ini jangan dilupakan sahabat Bumbob. Begitu juga di Ambrosio ya. Jadi pemain-pemain Inter nih semua berperan bagus sahabat Bumbob. Toro, apalagi Zeko ya. Semuanya sahabat Bumbob. Dum ya, Gosen, terus si Di Marco ya. Jadi mereka ini bagus banget sahabat Bumbob. Jadi ya untuk malam ini gue cukup itu dulu sahabat Bumbob ya. Tetap santai, relax ya. Sampai ketemu lagi dengan Bumbob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.